Selamat datang di dunia W. Kali ini gue bakal bawain konten otomotif, konten paling sangar di dunia W. Kenapa paling sangar? Karena cuma gue sendiri hostnya. Begitu doang. Jadi gue bakal nge-review motor sport Yamaha pertama, yaitu Yamaha L2 Super. Saksiin videonya. Sesuai janji gue tadi, gue bakal ngebahas motor Yamaha. Dan ini motornya. Di sebelah kiri gue ada Yamaha L2 Super, dan di sini gue bakal nge-review motor ini. Kita dari mana dulu ya? Dan for information, ini adalah motor sport pertama Yamaha waktu itu tahun 70-an, tahun 80-an. Dan ini adalah motor Yamaha L2 Super tahun 82 ya. Dan kita bakal nge-review dari mana ya? Dari sini ada yang paling unik. Jadi ini adalah motor 2 tak ya. Ini motor 2 tak. Motor 2 tak itu artinya adalah motor 2 langkah ya. Ini adalah mesinnya adalah 2 tak ya. Jadi mesin 2 tak itu ciri yang paling umum adalah mempunyai oli samping. Dan oli samping motor ini di samping nih ya. Namanya oli samping di samping. Ya bener juga sih ya, oli samping di samping, bener. Dan ini oli sampingnya. Kenapa sih dicampur oli samping? Karena biasanya motor 2 tak itu tidak ada oli mesin gitu, tidak memakai oli mesin gitu, jadi olinya dicampur. Tapi uniknya motor ini ada oli mesinnya juga pemirsa. Oli mesinnya 600 cm, nah sekitar berapa ya kalau seliter? Berarti sekitar setengah liter mungkin ya, bisa lah. Dan motor ini pastinya oli sampingnya dipisah ya. Dan karena termakan usia, jadi si wadah oli samping ini sudah tidak berfungsi. Jadi olinya dicampur saja, dimasukin ke sini. Dan untuk perbandingannya biasanya 1 liter satu tutup oli. Wajib hukumnya motor tua mempunyai wadah tambahan. Seperti ini contohnya. Menyelipkan tas pinggang di samping motor ini. Fungsinya banyak banget. Kita lihat ya, kita unboxing. Ini ada oli samping. Sesuai yang gue bilang tadi, oli samping adalah oli yang wajib lu bawa pas bawa. Oli samping adalah kalau lu pakai motor 2 tak, lu wajib bawa oli samping. Apalagi motor ini yang oli sampingnya langsung dicampur ya. Karena kenapa? Karena kalau suatu waktu lu habis bensin, lu langsung masukin oli ini. Dan ini ada kanebo. Dan tidak lupa ada barang-barang bawaan ya, seperti gembok dan gembok. Sepertinya obeng ya, wajib banget. Ini adalah barang-barang yang wajib. Tapi seharusnya ada lagi yang wajib dibawa. Biasanya minimal kita membawa kabel gas, kabel kopling. Tidak dong. Kabel gas, kabel kopling, kunci 12, kunci 10 dan tang. Obeng juga wajib itu ya. Kita masukin lagi pemirsa. Ini adalah motor sport, tapi ya dia hanya mempunyai isi silinder 100 cc di STNK. Dan aslinya kita lihat
aslinya 97. Aslinya hanya 97. Memang motor-motor itu biasanya kalau di SNK tulis 100, di sininya 97. Di SNK 150, di sininya tidak 150, memang seperti itu ya. Dan kita, oh ya, satu hal yang gua bangga dan gua sangat apresiasi di motor ini adalah catnya yang masih ori. Cat yang masih ori itu menurut gua adalah suatu suatu identitas yang harus dijaga nih ya. Menurut gua kalau melihat ini nih, menurut gua hal-hal kayak gini adalah seni ya. Kenapa seni? Karena punya rasa kebanggaan tersendiri aja. Itu sih yang gua rasain. Lampunya sudah tidak ori ya, karena ini L2 Super generasi kedua. Karena generasi pertama lampu bulat dan ini lampu kotak. Dan ini lampunya tidak ori. Dan ini lampunya tidak bermerek. Dan lampu sennya juga tidak bermerek. Tapi lampu orinya bulat seperti ini. Sama. Dan spakbornya ori. Dan showbreakernya ori ya. Tapi sayang banget showbreakernya sudah bocor nampaknya. Mungkin sealnya sudah termakan waktu ya, perlu di servis. Dan speedometernya masih ori, tapi sudah tidak nyambung lagi. Dan ini kupingnya masih ori. Ini cat pudar kayak gini adalah seni bagi gue ya. Seni banget dan kalau bisa pertahankan sih ini. 885, 87 Ya. ke bawah lah. Ngetop ini L2 Super kan? Ya, ada super Pak. Ya, ini ada petunjuknya nih. Ini lampu sen, ini lampu perselang tadi, dan ini lampu buat high beam. High beam itu apa? Buat lampu dong. Lampu depan ya, buat lampu depan. Mantap sekali. Dan ini adalah sistem pengeremannya masih trombol ya. Sangat kuno sekali ya, karena mungkin zaman dulu cakra masih belum populer ya. Dan pasti pengereman trombol ini kurang, masih perlu effort buat lu ngerem. Dan ini ada lubang nih. Ini lubang buat speedometer. Kalau sekarang gua nggak tahu deh. Lu kalau beli spare part kampas remnya masih ada atau enggak. Setahu gua kalau untuk Yamaha, Suzuki zaman dulu itu cukup langka ya buat masalah spare part. Dan gua rasa kalau kalian mau ngerawat motor tua, gua saranin jangan dari Yamaha atau dari Suzuki. Lebih baik dari Honda, karena gua rasa yang sebagai pengalaman gua memelihara Honda, spare partnya masih berlimpah gitu dan masih bisa memakai spare part motor-motor zaman sekarang. Oh, untuk ini yang unik. Ini adalah namanya mata kucing. Ini lampu, ini reflektor sih ya, lebih ke reflektor untuk memantulkan cahaya. Dan ini ada kunci stang. Beda dengan motor sekarang yang kunci stangnya nyatu dengan kunci di atas. Ini memakai kunci stang yang di sini, yang di modelnya di bawah. Dan ini saya tidak tahu ya, ini apa sih namanya nih? Knalpot. Apa sih namanya? Kok jadi lupa sih gua? Yang titit klakson. Dan ini klaksonnya saya tidak tahu masih ori atau tidak ya. Dan ini kita lihat sendiri, ini adalah keran bensin. Dan keran bensin ini sudah rembes karena termakan usia, tapi tidak apa-apa menurut saya karena ini adalah seni ya. Jadi bau-bau bensin saat Anda berkendara adalah seni dalam berkendara motor tua. Mantap. Pertahan. Dan ini ya model ininya. Ini adalah apa dong? Ini adalah rumah. Bukan dong. Yang lu tadi ngomong di kosan apa tuh? Dan ini adalah letak businya di tengah. Di tengah-tengah Pulau Jawa. Bukan dong. Cylinder head. Di tengah-tengah cylinder head. Dan ini apa sih Kak yang besar Kak? Bisa dijelasin nggak Kak? Ini adalah filter udara. Kenapa filter udaranya di atas? Karena nanti kita jelasin ya.
kita kesini dulu deh sekarang. Menurut saya ini adalah motor sport yang tidak sport amat. Kenapa? Karena bentuk aremnya dipakai juga di motor bebek Yamaha lainnya. Dan bahkan motor bebek Honda pun ada yang serupa seperti ini. Honda C70 serupa dengan ini aremnya. Memakai arem yang pada zamannya sangat kokoh dan untuk sekarang menurut saya tidak sporty ya. Kalau melihat motor ini ada motor sport. Dan oh ya, yang satu lagi yang unik. Dan motor ini mempunyai 4 percepatan yang dimana urutannya adalah 1, 2, 3, 4. Untuk netralnya 1, 2, 3, 4. Netral. Mantap. Jadi urutannya seperti itu ya. Netralnya biasanya kan kalau netral itu di tengah ya, 1 netral, 2, 3, 4. Tapi kalau ini tidak, netral 1, 2, 3, 4. Seperti motor-motor zaman sekarang. Mantap. Dan ini memakai ban yang polos ya, tidak ada mereknya, tidak ada ukurannya. Ada deh. Ini adalah 2,518. Bekas itu mah. Ban bekas. Oh tapi ini nih, ini adalah ban yang menurut gua cocok di motor ini karena corak motor kembangan ban seperti ini jadul banget. Ini corak, ini kembangan ban yang sangat jadul banget. Feel seperti yang gua jelasin tadi. Ini dan yang besar ini bukan karbu ya. Ini adalah filter udara karena karbunya ada di dalam. Kita lihat karbunya. Meskipun karbunya berada di dalam sini, tetapi untuk mengatur lamsamnya bisa lewat sini. Jadi ini adalah kabel gasnya nih ya. Kabel gasnya ada 2. Nih, masuk ke sini. Ini kabel apa satu lagi ya? Oh iya. Ini ada kabel cuk. Ini ada kabel cuk nih. Ini ada kabel cuk, kabel kopling, kabel gas 2 biji. Dan ini adalah oli samping. Dan ini buat hawa pembuang hawa ya. Dan ini ada filter udara yang dari karbu. Mari kita lihat karbunya. Ini sangat unik. Ini karbu di dalam ini setahu saya adalah tadi gua karbu yang di dalam sini adalah Suzuki A100 yang dimana motor itu ada motor dinas pada zamannya. Kita lihat karbunya. Karbunya itu sangat unik berada di dalam. Tapi karbunya di dalam. Kok kabel sih? Meskipun karbunya di dalam, tapi masih bisa menyetel lamsam di sini. Tidak menyusah. Kita buka karbunya. Motor tidak ada karbu, bukan motor. Dan ininya pedal remnya masih sangat heritage ya. Karena mantep banget. Dan ini adalah bentuk dalam dari motor ini. Di dalamnya ada karbunya. Ini apa sih? Ini adalah kopling nih. Ini harusnya cuk buat ini. Tapi ini sudah karbunya nampaknya sudah tidak ori ya. Kalau dilihat warnanya nampaknya karbu baru dan mereknya tuh Lipo seperti merek mual, Lipo. Ya, nampaknya ini adalah dalamnya seperti ini. Dan ini adalah kabel oli samping yang sudah tidak terpakai karena olinya dicampur. Dan begitulah. Shoebakernya nampaknya masih ori bawaannya. Dan motor ini waktu itu ada pada masa tahun 82 itu berarti zamannya Soeharto. ya juga sih zaman Soeharto. Ya zaman Soeharto ya. Dan ini ada generasi pertama. Ini adalah L2 Super generasi kedua dengan lampu kotak. Tapi ini lampunya sudah bulat. Dan generasi pertamanya adalah L2 yang lampunya bulat seperti ini. Ini nih, mantap. Dan populasinya untuk saat ini seperti yang gue bilang tadi, motor Yamaha Suzuki itu adalah motor yang populasinya tidak sebanyak motor-motor Honda. Karena kenapa sih Kak gitu? Motor 2 tak seperti ini
populasinya tidak sebanyak kereta karena motor 2 tak itu untuk orang yang tidak suka ribet gitu. Kenapa? Karena harus membawa ini. Setiap isi bensin harus isi ini. Kalau tidak isi ini, motor Anda rusak. Gitulah. Begitu sih. Tuh. Untuk kenapa sih Kak pakai oli 2 tak gitu? Karena untuk membantunya proses mesin bergerak gitu. Mereknya bisa apa aja sih Kak? Yang penting ada tulisan 2T, 2 stroke oil gitu. Terus apalagi sih Kak yang kita mau jelasin Kak? Spion sudah tidak ori pemirsa, dan ada apa ya? Ada kolaborasi yang unik mungkin ya. Ini mereknya Honda, tapi sudah pendek karena biar masuk. Dan ini set, oh masih berguna, biasanya sudah dual. Dan kita lihat dan kita dengar suara mesinnya deh. Dan for your information, bagusnya motor zaman dulu itu bisa menyala tanpa aki, ya. Dan tidak seperti motor-motor sekarang yang harus menggunakan aki, karena motor sekarang itu injeksi ya, dan sangat membutuhkan aki. Tidak ada aki, motor tidak akan menyala. Kabel lepas dari aki, motor akan mati. Itulah motor sekarang. Beda dengan motor zaman dahulu. Nyala kah ininya? Dan buat larinya masih lumayan. Tapi buat remnya nampaknya harus diperbaiki.